Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampai ke kisah 24 dari buku yang berjudul Kalam Murabbi, kisah-kisah tarbawi penuh inspirasi, karya Ustadz Imam Nur Suharno. Oke, dari kisah ke-24 ini judulnya pengaruh dari berbuat maksiat. Pengaruh dari berbuat maksiat. Oke, bismillah. Dosa yang dilakukan oleh seseorang dapat menghalangi terkabulnya doa yang akibatnya dapat merugikan banyak orang, termasuk ditahannya air hujan turun dari langit. Alkisah, Bani Israel dilanda bencana kekeringan yang luar biasa. Selama 1 tahun tidak turun hujan, berbagai jenis penyakit mulai menyerang. Tanah pertanian mengering, sungai dan lautan pun menguap. Mereka berkata, "Wahai Musa, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan." Nabi Musa kemudian mengumpulkan semua penduduk dan mengajak mereka berdoa bersama. "Wahai Tuhan, penguasa hujan, turunkanlah hujan ini ya Tuhan." Namun hujan tidak juga turun. Mereka berdoa kembali, "Wahai Tuhan penguasa hujan, turunkanlah hujan." Musa kemudian berkata, "Ya Allah, biasanya Engkau selalu mengabulkan permohonanku, permohonan kami. Mengapa kali ini hujan tidak kunjung turun?" Allah menjawab melalui wahyunya, "Musa, hujan tidak turun karena di antara kalian ada orang yang bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Karena keburukan maksiatnya, aku mengharamkan hujan dari langit untuk kalian semua." Musa berkata, "Ya Allah, apa yang harus kulakukan?" "Keluarkanlah orang itu dari kalian," jawab Allah. Musa langsung berdiri di hadapan kaumnya dan berkata, "Saudara-saudaraku Bani Israel, aku bersumpah bahwa di antara kita ada orang yang bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun. Akibat perbuatannya itu, Allah tidak menurunkan hujan untuk kita. Hujan tidak akan turun hingga orang itu pergi. Maka usir orang itu dari sini." Orang yang durjana itu pun sadar. Ia menyapu sekelilingnya dan berharap ada orang lain yang melangkah pergi. Namun, tak seorang pun yang beranjak dari tempatnya. Dia kemudian berdoa, "Ya Allah, aku bermaksiat kepadamu selama 40 tahun. Aku mohon tutupi aibku itu. Kalau sekarang aku pergi, aku pasti dilecehkan dan dipermalukan. Aku janji tidak akan mengulangi perbuatanku lagi. Terimalah tobatku dan tutupilah aibku ini, ya Allah." Nabi Musa terkejut karena hujan mendadak turun. "Ya Allah, hujan turun padahal tak seorang pun dari kami yang pergi." Allah menjawab, "Musa, hujan turun karena aku gembira. Hambaku yang bermaksiat kepadaku selama 40 tahun itu telah bertaubat. Tuhan, tunjukkan kepadaku orangnya agar aku bisa menyampaikan berita ini." "Musa, ia bermaksiat kepadaku selama 40 tahun dan semuanya aku rahasiakan. Mungkinkah sekarang setelah ia bertaubat, kemudian aku akan mempermalukannya?" Masya Allah, keren ya. Kisah tersebut di atas memberikan pelajaran atau ibrah yang berharga kepada kita semua bahwa kemaksiatan atau dosa yang dilakukan oleh seorang saja akan dapat menghalangi terkabulnya doa yang dapat merugikan bagi orang banyak, termasuk ditahannya air hujan turun dari langit. Ini yang di kisahnya Nabi Musa ya. Begitulah pengaruh buruk dari perbuatan maksiat atau dosa. Pengaruhnya tidak hanya terhadap orang yang melakukan sebuah kemaksiatan, akan tetapi juga terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya jika tidak ada seorang pun yang mencegahnya.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah menambahkan beberapa pengaruh buruk lainnya, seperti dapat menghalangi ilmu, menghalangi turunnya rezeki, menjauhkan pelakunya dengan orang baik, menyulitkan urusan, melemahkan hati, memperpendek umur, menghapus keberkahan, merusak amal, melenyapkan rasa malu, menyelenyapkan nikmat, dan mendatangkan azab. Untuk itu, agar air hujan tidak terhalang turunnya, selain menjalankan sholat istisqa, juga dengan memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Hud ayat 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin, yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Semoga Allah melindungi kita semua dari berbuat maksiat atau dosa ini yang akibat buruknya tidak hanya terhadap orang yang melakukan, tetapi juga terhadap orang-orang di sekitarnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sedikit kisah dari para nabi ya. Salah satunya adalah di sini Nabi Musa alaihissalam, bahwa dilanda kekeringan yang luar biasa sebab tidak kunjung turun hujan kayak gitu. Ternyata Allah memberitahu Musa melalui wahyunya, melalui firman-Nya, bahwa ada di sekelompok mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Ya, ternyata sadar tuh si yang berbuat maksiat itu ya Allah, kayaknya aku deh gitu ya, yang telah bermaksiat kepada Engkau selama 40 tahun. Akhirnya beristighfar, memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuninya sebab doanya itu, sebab istighfarnya itu, sebab taubatnya itu Allah turunkan hujan dari langit. Jadi memang hujan itu berkah ya, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa berkah, bisa juga musibah kayak gitu ya. Makanya kalau misalnya turun hujan, kita ada doanya yaitu Allahumma shayban nafi'an, Allahumma shayban nafi'an, Allahumma shayban nafi'an. Semoga hujan ini menjadi rahmat, semoga hujan ini menjadi rahmat, semoga hujan ini menjadi rahmat. Ya, ternyata ya kebasahan banget juga nggak bagus gitu ya, terus kekeringan juga nggak bagus. Entah yang sedang-sedang saja itu yang memang lebih baik gitu. Dan Allah Maha mengetahui mana yang dibutuhkan gitu. Yang kedua, jadi selain berdampak gitu ya, selain berdampak untuk sekitarnya, itu juga bisa pengaruh buruk lainnya gitu ya, menghalangi ilmu, menghalangi turunnya rezeki, menjauhkan pelakunya dengan orang baik, menyulitkan urusan, melemahkan hati, memperpendek umur, menghapus keberkahan, merusak akal, melenyapkan rasa malu, melenyapkan nikmat, dan mendatangkan azab. Nah, mungkin mau sedikit cerita, kalau misalnya waktu pas belajar dulu, kalau misalnya susah masuk pelajaran gitu ya, pasti guru-guru kami selalu bilang beristighfar. Mungkin itu sebab musabab ada yang kita kerjain yang Allah nggak suka, yang Allah nggak ridho, jadi menutupi ilmu itu masuk ke kita kayak gitu. Dan ternyata juga bisa menghalangi turunnya rezeki, ya seperti tadi ya, hujan itu kan juga salah satunya rezeki. Ada hal yang beberapa akhir ini aku baru sadari, bahwa Allah menghidupkan yang mati
bisa hidup gitu ya, maksudnya menghidupkan yang mati. Ternyata menghidupkan yang mati itu bukan cuman untuk manusia kayak nabi-nabi yang pernah melakukan itu gitu ya, mendapat mukjizat itu menghidupkan orang mati. Tetapi menghidupkan yang mati di sini bisa juga kebun-kebun yang tandus, daerah-daerah yang tandus, ketika Allah turunkan hujan atau rezeki atau berkah itu, maka jadi hidup kembali gitu. Jadi oh iya ya, ternyata di sekitar kita juga ada contoh, ada kuasanya Allah gitu yang begitu dekat, yaitu yang tadinya gersang gitu, misalnya petani-petani di sawah gitu ya, terus karena kesiram hujan jadinya tumbuh tanaman-tanaman dari situ. Makanya Allah itu benar gitu, Allah itu benar menghidupkan yang mati gitu. Jadi di sini konteksnya adalah si kebun itu atau sawah tersebut gitu ya. Allah menghidupkan yang mati. Supaya nggak lupa, aku tulis juga hidupkan yang mati. Contohnya kebun yang tandus. Nah, jadi keinget lagi deh, kalau misalnya mungkin karena Allah udah kasih berkahan itu, Allah udah kasih rezeki, makanya ada zakat pertanian gitu ya, zakat pertanian yang mana 5% untuk yang pakai perairan atau irigasi buatan gitu, dan 10% untuk yang menggunakan tada hujan. Jadi bahasanya mah kayak Allah udah kasih nih rezeki gitu kan melalui hujan. Terus ketika sudah panen, apa timbal baliknya, apa feedbacknya ke Allah gitu. Nah, salah satunya adalah zakat pertanian itu. Zakat pertanian itu ada dua ya, ada yang dia melalui irigasi, terus yang kedua melalui tada hujan. Nah, kalau tada hujan itu zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10%. Kalau misalnya irigasi, karena sudah mengeluarkan biaya operasional, bahasanya mengeluarkan biaya operasional, mungkin beda ayam, listrik dan segala macam, jadi kecil aja 5% dari hasil panennya. Kemudian yang aku pelajari lagi dari sini adalah di daerah Madinah itu ada namanya Masjid Al-Ghamamah. Nah, Masjid Al-Ghamamah itu wujudnya adalah dia banyak burung, entah ya burung apa ya, aku juga nggak tahu ya, burung di atapnya. Nah, menurut mutawif kala itu Al-Ghamamah itu artinya awan. Jadi dulu Rasulullah SAW bersama ya masyarakat saat itu sholat istisqa, meminta hujan gitu ya, meminta hujan di Masjid Al-Ghamamah itu. Jadi namanya Al-Ghamamah itu awan gitu, jadi awan yang melindungi atau apa gitu ya. Cuman yang aku ingat adalah Masjid Al-Ghamamah itu artinya awan, dan di situ Rasulullah SAW sholat istisqa, meminta hujan tuh. Yang keempat, aku pernah ngelakuin sholat istisqa di Jawa di waktu aku SMA. Itu benar-benar gak ada hujan, kering gitu ya, panas, jadi kita kekeringan. Mungkin kalau di Jawa itu terlihat banget gitu perbedaan, atau musim kering, musim kemarau sama musim hujan gitu ya. Tapi kalau misalnya aku ngerasain di Kalimantan ini sendiri, kadang pagi panas, ntar malam bisa hujan gitu, jadi nggak nentu. Dan itu karena di Kalimantan garis
khatulistiwa. Jadi memang tidak ada musim yang jelas gitu ya. Musimnya itu bisa berubah-ubah, bisa musim hujan, bisa musim panas gitu. Kalau di Jawa itu kelihatan banget musim kemarau gitu ya, musim hujan kelihatan banget gitu. Jelas banget bulan-bulannya bulan apa aja. Tapi entah ya, kalau misalnya ada perubahan iklim dan segala macam, apakah itu juga berdampak? Nanti mungkin kita bisa tanyain ya. Apakah berdampak perubahan iklim? Misalnya dari bulan Juli sampai bulan Desember apa kayak gitu kan, terhadap dua musim di Jawa. Karena ini kan bakal berpengaruh juga ya sama para petani gitu ya, para nelayan, atau orang-orang yang mendapat penghasilan melalui musim-musim itu sendiri gitu. Hal lain yang aku pelajarin dari kisah ini adalah Allah itu menutup aib-aib kita. Allah menutup aib-aib kita. Allah itu menutup aib-aib kita. Makanya di suatu hadis di hadis Arba'in, barang siapa yang menutup aib saudaramu, maka Allah akan tutup juga aibmu. Namun terkadang bodohnya manusia adalah membuka aib kita sendiri. Bodohnya manusia itu mengumbar atau membuka aib sendiri. Gitu ya. Sebagaimana di sini Musa nanya gitu ya sama Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku orangnya agar aku bisa menyampaikan berita ini kepadanya gitu. Allah menjawab, Musa, ia bermaksiat kepadaku selama 40 tahun gitu ya, 40 tahun, dan semuanya aku rahasiakan. Mungkinkah sekarang ia bertaubat, kemudian aku mempermalukannya dengan memberitahu nih Musa, kekasihnya Allah gitu ya, kekasihnya Allah ini yang bermaksud selama 40 tahun kayak gitu. Ya Masya Allahnya ya, Masya Allah gitu ya. Kuasaan Allah kayak gitu banget. Allah baik banget ternyata menutup aibnya selama 40 tahun, dan dengan kesadaran sendiri gitu ya, karena sudah merugikan orang lain, akhirnya bertaubat, langsung turun hujan gitu. Itu magic, Masya Allah. Kemudian apalagi yang aku bisa pelajari dari sini? Menjauhkan melakukan mungkin itu aja ya. Banyak sih tadi yang udah, sebenarnya pasti lebih banyak hikmahnya yang bisa relate atau by pengalaman itu sendiri ya, tapi cukuplah 5 dulu. Semoga yang dari 5 ini yang aku pelajari dari kisah ini bisa nge-reminder aku sendiri dan teman-teman yang dengar, apa kiranya ibrah yang bisa diambil dari kisah ke-24, pengaruh dari berbuat maksiat. Oke, itu aja mungkin. See you in the next video di kisah ke-25. Alhamdulillah akhirnya menyentuh ke pertengahan buku ini ya, di kisah 25. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.